Lukas lalu membawa Jonah dan membuangnya ke galian para mayat. Di dalam rumah, Lukas mulai merasakan efek zombie di dalam dirinya. Lukas berusaha menyerang si bisu, namun beruntung Sharon datang dan menyelamatkannya. Setelah kejadian tersebut, si wanita bisu kembali menyelamatkan Jonah. Jonah mengatakan kepada si bisu bahwa besok adalah tanggal 18 dan ia harus menemukan jawaban yang akan terjadi di tanggal tersebut. Jonah lalu memutuskan untuk kembali ke gedung kosong untuk menanyai si bocil yang saat itu memanggil namanya. Namun sayang, sesampainya di sana, bocil itu sudah nggak ada di sana. Di sana, Jonah menemukan box berwarna coklat yang membuatnya kembali mengingat potongan ingatannya. Di sana, ia memberikan box tersebut kepada seorang kurir untuk diberikan kepada pihak militer karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Saat perjalanan ke rumah, ia melihat orang-orang yang sedang mengambil barang dari sebuah mobil yang mengalami kecelakaan. Tak disangka salah satu dari mereka adalah si bocil yang ia cari. Terlihat ibu dari si bocil terinfeksi virus zombie, namun si nenek bocil itu mencegah Jonah mendekatinya. Si nenek pun mengatakan bahwa mereka nggak mau lagi diganggu dengan suntikan Jonah lagi. Itu berarti bahwa si nenek nggak mau lagi dijadikan subjek penelitian vaksin yang dilakukan Jonah. Jonah pun terkejut saat melihat mobil yang kecelakaan itu ternyata mobil kurir yang ia tugaskan untuk mengirim vaksin ke kamp militer. Karena mengalami kecelakaan sehingga vaksin yang ia kirimkan pun gagal sampai ke pihak militer. Lukas yang terinfeksi pun menyerang Jonah sehingga memaksa Jonah untuk memukul kepala Lukas dengan batu. Sebelum meninggal, Lukas mengatakan bahwa Jonah adalah seorang dokter yang menciptakan vaksin untuk menyembuhkan orang-orang. Jonah pun kembali diperlihatkan saat mereka bersama berada di sebuah desa yang ditemukan oleh Nathan. Namun tanpa diduga, salah seorang zombie yang bertato menyerang Jonah yang membuat Jonah dan teman-temannya yang terpaksa membunuh zombie tersebut. Jonah lalu memutuskan untuk membuang jasad wanita tersebut ke galian seorang diri. Namun di waktu yang sama, Sharon dan yang lainnya pun diserang oleh para zombie yang lainnya. Jonah pun lalu meminta mereka untuk menyuntikkan vaksin tersebut ke tubuh mereka masing-masing, sehingga saat terbangun mereka akan sembuh, namun mereka juga akan kehilangan ingatannya. Lalu Jonah pun diserang oleh seorang zombie dan ia pun terjatuh ke dalam galian. Jonah pun lalu menyuntikkan vaksin tersebut ke tangan kirinya. Di tempat lain, Nathan kembali mendapatkan semua ingatannya. Ia pun segera menghampiri Sharon yang berada di rumah. Namun tiba-tiba sekelompok zombie menyerang mereka. Nathan berusaha melawan para zombie itu, sementara Sharon berusaha menulis surat yang memberitahukan tentang identitas Jonah dan juga tujuannya berada di sini. Pagi harinya mereka berdua mendengar suara helikopter, dan zombie-zombie yang berada di luar pun ditembaki sampai habis. Nathan pun akhirnya menyadari bahwa tanggal 18 adalah hari datangnya bantuan dari tim penyelamat. Namun sayang, saat Nathan menghampiri tim penyelamat, ia justru diberondong oleh tembakan. Jonah dan Sharon yang melihat kejadian tersebut pun berusaha melarikan diri, sedangkan si wanita bisu berhasil bersembunyi dari pasukan militer. Di tengah pelarian, Sharon tiba-tiba diserang oleh salah satu zombie sehingga Jonah pun menembak mati zombie tersebut. Jonah pun lalu membawa Sharon ke galian para mayat. Sesampainya di galian, Jonah segera menyuntikkan vaksin itu ke tubuh Sharon dan juga dirinya agar dapat mengelabui para militer karena mereka akan pingsan sementara waktu dan akan terbangun lagi setelahnya. Sebelum kehilangan kesadaran, Sharon meletakkan surat yang ia tulis ke tubuh Jonah, sehingga saat Jonah terbangun, Jonah dapat membaca surat itu dan mengetahui identitasnya. Tak berselang lama, pasukan militer pun datang dengan melemparkan jasad si bocil dan juga si nenek. Ternyata terungkap alasan pasukan militer membunuh dan mengincar mereka semua karena mereka dianggap gagal mengirimkan vaksin ke kamp militer. Karena seandainya jika si kurir berhasil membawa vaksin tadi ke camp, maka pasukan militer akan datang di tanggal 18 untuk menyelamatkan mereka semua dari desa. Beberapa waktu berlalu, Jonah pun kembali terbangun.
Namun sayang tidak dengan Sharon, karena sebelumnya Sharon ditikam dan kehabisan darah di saat ia pingsan. Dan sayangnya lagi, Jonah juga nggak melihat surat dari Sharon dan justru menginjaknya. Lalu si bisu pun kembali datang dan menolong Jonah. Si bisu lalu membawa Jonah ke sebuah galian yang sangat besar, di mana di sana terdapat jutaan mayat yang terinfeksi dan dibiarkan begitu saja. Dan kini Jonah kembali harus memulai semuanya dari awal seorang diri. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata si wanita bisu adalah kunci pembuatan vaksin karena ia kebal terhadap virus dan film pun tamat. Gimana guys, seru bukan filmnya? Terima kasih sudah menonton, dan jika kalian terhibur dengan ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!